Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa ini kita persembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling Allah cintai, syafaat yang paling dirindukan oleh umat. Semoga kita juga nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, melanjutkan pengajian kita pada pertemuan sebelum ini, yaitu masih dalam tema 10 golongan manusia yang dicintai oleh iblis. Hari ini kita masuk kepada sifat yang keenam, yaitu al-muhtakir, orang yang menimbun harta, orang yang menimbun barang-barangnya, orang yang menimbun dagangannya, padahal orang lain tak makan. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh iblis laknatullah. Ketika di pasar tak ada yang menjual masker, habis semua masker dijual di pasar, tapi ada orang yang berduit, ada orang yang kaya, diambil semua masker, kemudian dia timbun. Setelah tidak ada lagi dijual di mana-mana, baru dia jual. Dulu masker tuh harganya 2.000, karena tak ada lagi, orang sudah jarang, dijualnya 20.000, habis laku. Ini disebut dalam Islam ihtaqara atau al-muhtakir, orang yang menimbun barang sehingga tidak ada di pasaran. Itu contoh masker, Bapak Ibu. Yang lain juga sama. Cabai dipasoknya banyak-banyak sehingga pedagang-pedagang cabai sedikit mendapat cabai. Dulu harga cabai itu sekilo 20.000. Tapi karena tak ada barang, cabai itu menjadi 100.000 per kilo. Jangan lupa Bapak Ibu, sistem ekonomi kita, kalau semakin banyak barang, itu semakin sedikit murah harganya. Maka kalau lagi banyak-banyak kedondong murah. Lagi banyak-banyak mangga murah. Lagi banyak-banyak durian murah. Tapi sedikit cuman durian, itu mahal harganya tuh. Sedikit cuman cabai, mahal harganya tuh. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ihtakara, siapa yang menimbun to'aman, makanan, harta dipasoknya, arba'ina yauman, 40 hari, dia pasok semua tuh, biar tak ada orang beli, biar mahal. Dia sudah 40 hari dia pasok tuh, dengan tujuan tadi Bapak Ibu ya, faqada, maka sesungguhnya baro'a minallah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri daripadanya dengan Rasulnya. Allah dan Rasul berlepas diri daripada orang yang menimbun harta agar kemudian harganya naik, dia mengambil keuntungan banyak. Ingat, walaupun uangmu banyak, tapi Allah berlepas diri daripada jerih payahmu. Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri daripada keberkahanmu, dan engkau dicintai oleh iblis dan termasuk golongan iblis laknatullah. Bapak Ibu, yang ketujuh, az-zani, orang yang paling disukai CS iblis itu az-zani, orang yang berzina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, iyakum wazina, takutlah kamu kepada zina, fa inna fihi arba'u khisalin, maka sesungguhnya orang yang berzina itu akan mendapatkan 4 balasan. Yang pertama, yuzhabul baha minal wajah, akan hilang cahaya wajahnya, akan hilang daripada cahaya wajahnya. Walaupun dia cantik tapi tak bercahaya. Walaupun dia cantik, wajahnya tidak seperti wajah orang yang beriman. Kemudian wa yaqta'ur rizqu, rezekinya akan hilang, rezekinya akan terangkat. Kemudian wa yaskhatur rahman, kemudian dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayustajaba
al-khulud finnar, dan dia mewajib masuk kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berzina. Kemudian orang yang kedelapan, golongan yang kedelapan adalah akilur riba, orang yang memakan riba, adalah CS-nya iblis laknatullah. Kemudian yang kesembilan, ini Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu hati-hati. Apa ini yang kesembilan nih? Penting nih. Al-bakhil, orang yang pelit, kikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kikir. Maka orang yang kikir tidak disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Rasulullah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikatnya pun tidak menyukai orang-orang yang kikir. Orang yang kikir jauh daripada manusia, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada surga, dan dekat dia ke dalam neraka. Hati-hati, orang yang kikir hati-hati loh. Saya Bapak Ibu bukan apa-apa ya, tapi dibilang sombong pula enggak. Saya Bu, 1 bulan ini saja sedekah saya sudah 70 juta. Ustadz sombong, Ustadz bohong. Tidak, saya tak bohong. Saya tak bohong betul. 3 hari yang lalu datang SMS. Selamat, nomor Anda mendapatkan undian sebanyak 70 juta. Dari Telkomsel Bu. Tapi nomor yang ngirim orang lain. Saya tak yakin. Langsung saya balas. Biarlah saya sedekahkan yang 70 juta itu untuk kamu. 70 juta. Kemarin, bulan kemarin, saya tidak ada kartu ATM Bank BRI. Tapi datang tiba-tiba SMS. Selamat, nomor Anda, nomor ATM Anda, Bank BRI Anda menang dalam undian dan mendapatkan hadiah 100 juta. 100 juta Bu, menang dari Bank BRI. Padahal bank saya tidak ada Bank BRI. Langsung saya balas, saya sedekahkan untuk kamu. Berarti bulan lalu Bu, sedekah saya 100 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10, CS daripada iblis, yang disukai oleh iblis laknatullah, wasyaribul khamri, orang yang meminum khamar dan orang yang meminum minuman keras. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan, man syariba khamran, siapa yang meminum minuman keras, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kharaja, maka di nur imannya akan keluar, min jaufih, daripada wajahnya, daripada kerongkongannya, daripada badannya. Nur iman ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa meminum minuman keras, maka inilah CS iblis. Kalau ada anak-anak kita yang sudah suka nampaknya melirik-lirik minuman keras, tampar kakinya. Ajari dia meminum air kesehatan, air putih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 daripada golongan manusia yang dicintai oleh iblis, sekaligus yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar daripada sifat yang 10 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.